BUMN khusus ekspor, berdampak positif atau negatif? Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Shanandra Nailah di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas pembentukan BUMN khusus ekspor oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Badan ekspor itu bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Pembentukan lembaga ini disebut untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Namun, di balik narasi penyelamatan devisa negara, muncul pertanyaan besar. Apakah negara sedang memperkuat pengawasan atau justru berubah menjadi tengkulak lapar baru dalam perdagangan komoditas nasional? Dalam sidang paripurna DPR RI ini, Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Tujuannya disebut strategis, mulai dari memberantas under invoicing, memperbaiki devisa hasil ekspor, hingga meningkatkan penerimaan negara. Lewat kebijakan ini, penjualan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, hingga besi diwajibkan melalui DSI. Di permukaan, kebijakan ini terdengar logis. Pemerintah ingin mencegah praktik eksportir nakal yang melaporkan harga ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya, agar pajak dan devisa yang masuk ke negara tidak bocor. Tetapi Infobankers, kritik terhadap kebijakan ini bukan terletak pada niatnya, melainkan pada logika dan desain kekuasaannya. Sebab, jika masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan, mengapa solusi yang dipilih justru membentuk badan baru yang ikut berdagang? Alih-alih memperkuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memperketat audit digital, atau memburu pelaku manipulasi ekspor, negara malah menciptakan pemain baru yang berada langsung di tengah rantai perdagangan. Disinilah letak kekhawatiran besarnya. BUMN khusus ekspor ini nantinya akan menjadi pintu utama perdagangan komoditas strategis Indonesia. Artinya, produsen wajib menjual ke DSI, lalu badan itu yang akan mengekspor ke pasar global. Skema ini bukan menciptakan efisiensi, melainkan menambahkan satu gerbang tol baru dalam rantai ekspor nasional. Negara bukan lagi sekedar wasit, tetapi ikut menjadi pemain terbesar di lapangan. Dan di titik ini muncul istilah yang sangat keras, negara berpotensi berubah menjadi tengkulak lapar. Kenapa disebut demikian? Karena badan ini akan memiliki kekuatan menentukan harga beli dari produsen, lalu menjual kembali ke pasar internasional dengan margin tertentu. Artinya, keuntungan bisa berasal dari selisih harga, bukan dari peningkatan efisiensi perdagangan. Pemerintah memang menyebut model ini bisa memperkuat bargaining power Indonesia, mirip seperti OPEC di industri minyak. Namun kritiknya, OPEC adalah kartel produsen negara berdaulat. Sedangkan dalam skema BUMN ekspor ini, DSI bertindak sebagai makelar tunggal yang memaksa produsen menjual kepadanya terlebih dahulu. Ini bukan sekedar bargaining power, tetapi pricing power berbasis monopoli. Resikonya, produsen kecil bisa menjadi pihak yang paling dirugikan. Petani sawit, perusahaan tambang kecil, hingga eksportir menengah berpotensi kehilangan fleksibilitas pasar. Mereka harus mengikuti harga dan mekanisme dari badan baru tersebut. Jika birokrasi lamban, biaya siluman membesar, dan intervensi politik masuk terlalu dalam, maka margin produsen bisa makin tertekan. Dalam jangka panjang, pembeli global pun bisa mencari alternatif dari negara lain, seperti Malaysia atau Australia, yang menawarkan jalur perdagangan lebih fleksibel. Infobankers, kekhawatiran semakin besar ketika muncul kemungkinan badan ini berada di bawah Danantara. Jika itu terjadi, maka perannya tidak lagi sekedar BUMN dagang biasa. Negara akan berubah menjadi pemain kapitalis raksasa yang memiliki arus kas langsung dari ekspor komoditas nasional. Danantara yang sebelumnya dipersepsikan sebagai sovereign wealth fund, kini berpotensi menjadi trader besar di sektor sumber daya alam. Disinilah persoalan governance menjadi sangat penting. Siapa yang mengawasi?
Bagaimana transparansi margin perdagangan dijalankan? Apakah keuntungan akan benar-benar kembali ke rakyat atau justru menjadi sumber akumulasi rantai baru di lingkaran elit kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai hari ini belum sepenuhnya terjawab. Padahal sejarah ekonomi politik Indonesia menunjukkan monopoli negara sering berakhir pada dua hal, inefisiensi dan akumulasi kekuasaan yang korup. Karena itu, banyak pihak menilai solusi terhadap under-invoicing seharusnya bukan nasionalisasi jalur perdagangan, melainkan memperkuat pengawasan. Pemerintah didorong memperbaiki sistem verifikasi harga berbasis pasar global secara real-time, memperkuat intelijen finansial, dan menindak tegas pelaku manipulasi ekspor. Karena under-invoicing pada dasarnya adalah kejahatan pelaporan, dan obatnya adalah pengawasan yang kuat, bukan pembentukan monopoli baru. Infobankers, perdebatan soal BUMN khusus ekspor ini pada akhirnya bukan hanya soal tata niaga komoditas, tetapi tentang arah ekonomi politik Indonesia ke depan. Apakah negara akan tetap menjadi regulator yang adil, atau berubah menjadi pemain dominan yang ikut berburu rantai di pasar? Sebab ketika negara terlalu dalam masuk ke arena perdagangan, risiko benturan kepentingan menjadi semakin besar. Seperti biasa, pihak yang paling rentan menanggung dampaknya adalah petani, buruh, tambang, dan pelaku usaha kecil yang berada di lapisan paling bawah rantai ekonomi. Nah, Infobankers, menurut kamu, apakah pembentukan BUMN khusus ekspor ini akan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia atau justru menciptakan monopoli baru yang berbahaya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV untuk update terbaru seputar perbankan, keuangan, dan ekonomi nasional. Sampai jumpa di break time berikutnya.